Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa barik wasallim amma ba'd. Hadirin ananda siswa-siswi SMP PG2 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala serta pemirsa dimanapun Anda berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari yang berbahagia ini kita semua masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan oleh Allah untuk sama-sama berkumpul menyaksikan perbincangan yang penuh makna ini. Mudah-mudahan dengan duduknya kita semua di rumah masing-masing menghadapi layar kaca masing-masing, handphone ataupun apapun itu, Allah Subhanahu wa taala catat sebagai amalan terbaik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak terasa Ramadan sudah berkemas, hampir meninggalkan kita. Tinggal beberapa hari lagi kita semua akan ditinggalkan oleh Ramadan, tamu yang agung. Maka dari itu, di penghujung bulan Ramadan ini pentingnya kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala untuk bermuhasabah, introspeksi diri sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap hari memperhatikan setiap amalan yang dikerjakannya untuk hari esok. Untuk membahas tema ini, sudah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa yang senantiasa akan menemani kita dalam perbincangan tentang bermuhasabah. Alhamdulillah, beliau adalah narasumber yang sudah tidak asing lagi dengan kita semua, yakni adalah Umi Tati Haryati SPD MPD GR. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam, Iya, gimana Umi, sehat Umi? Alhamdulillah, Alhamdulillah. saya sehat. Alhamdulillah Umi, semoga Umi selalu diberikan kesehatan oleh Allah ya. Amin, ya Belum mudik Allah. Umi? Belum, sebentar lagi insya Iya, Allah. alhamdulillah. Mudik jauh ya Umi ya. Iya, lumayan. Mudah-mudahan nanti saat mudik sehat ya Umi ya, semuanya Amin, ya ya Umi. Allah. Ya Umi, alhamdulillah tadi setelah di awal kita bermuqaddimah sudah mencuat ya, ternyata tema yang akan kita bahas pada hari ini ya ini adalah tentang muhasabah ataupun introspeksi diri ya. Pengertian muhasabah Umi, kita sering mendengar kata muhasabah. Ya. Sebenarnya apa sih Umi yang dimaksud dengan muhasabah itu kalau secara maknawiyah, secara bahasa atau secara istilah? Mungkin Umi lebih ahli untuk menerangkan tentang muhasabah ini. Mangga Umi, tafadhol. Oke. Kalau kita berbicara tentang pengertian muhasabah ya, saya sesuai dengan tema kita hari ini, bisa dilihat artinya dari dua sisi lah. Bisa dilihat secara lugotan, secara bahasa, bisa juga dilihat secara istilahan atau istilah. Nah, secara bahasa, muhasabah itu berasal dari kata kerja yaitu hasaba yuhasabu hisaban atau muhasabatan. Artinya itu adalah menghitung atau bisa diartikan menilai, mengevaluasi sesuatu dengan teliti. Itu disebut muhasabah. Nah, kalau secara istilah, muhasabah itu artinya adalah muroja'atul insan a'malahu, yaitu meninjau kembali amalan seseorang. Wa taqwimuha, kemudian setelah ditinjau dievaluasi. Untuk apa tujuannya? Liya'rifa ma'alahu wa ma'alaihi. Untuk mengetahui amalan mana yang sudah baik dan amalan mana yang masih kurang atau amalan mana yang masih ada kesalahan. Jadi dalam artian muhasabah itu bisa diartikan juga sebagai introspeksi diri atau muhasabah menghitung amalan yang sudah dilakukan. Setelah dihitung kita evaluasi, setelah dievaluasi kemudian nanti di akhirnya harus diperbaiki. Karena kata Rasulullah SAW di dalam hadisnya dikatakan al-kayisu. Kalau kita ingin disebut sebagai kayis atau orang yang cerdas, adalah kita harus bisa, orang yang cerdas itu mandana nafsahu, orang yang selalu menghisab dirinya,
yang selalu introspeksi diri gitu ya. Kemudian wa amila lima ba'dal maut, dan orang tersebut mau melakukan atau membekali diri untuk kehidupan setelah kematian. Nah, itu orang cerdas menurut Masya Allah ya. Rasulullah Jadi gitu. pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelas tadi apa yang disampaikan oleh narasumber berkenaan tentang muhasabah itu jadi jelas ya Umi ya. Jadi kalau orang sering bermuhasabah, berintrospeksi diri, berarti benar yang dikatakan oleh Rasul, dia adalah termasuk orang yang cerdas ya Umi ya. Iya, Nah, betul. jangankan kita sebagai orang biasa ya Umi ya, kita diperintahkan untuk bertaubat kepada Allah, bermuhasabah kepada Allah. Ini saja Rasul ya gitu ya Umi ya, sekelas Iya. Rasul saja sering bermuhasabah, Betul. beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Sehingga kalau kita lihat Rasul itu adalah orang yang telah dimaksum, yang telah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa, dari kehilafan, tetapi dirinya tidak pernah melupakan muhasabah. Nah, sehingga kalau kita lihat muhasabah ini adalah ciri daripada orang-orang yang cerdas. Kalau kita ingin disebut orang yang cerdas, orang yang senantiasa pandai, khususnya dalam urusan beragama, nah kita harus pandai-pandai juga ya Umi ya bermuhasabah. Betul. Nah selanjutnya Umi, kalau kita lihat pengertian muhasabah ya, pengertian muhasabah. Nah banyak sekali kan orang-orang tadi sempat tidak tahu ya pengertian muhasabah. Mudah-mudahan tadi setelah dijabarkan oleh Umi tentang pengertian muhasabah, kita lebih tahu lagi, oh sebegitu pentingnya muhasabah, khususnya kita sebagai orang Islam. Nah, selanjutnya, kenapa sih gitu ya begitu pentingnya muhasabah di akhir Ramadan Umi gitu? Seberapa penting sih muhasabah di akhir Ramadan bagi kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mangga Umi, kenapa begitu penting sih muhasabah di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu? Nah, iya. Muhasabah di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu sangat penting bagi kita. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa bulan Ramadan itu kan bulan tarbiyah ya. iya. Bulan pendidikan spiritual. Di mana dalam sebulan penuh ini kita dilatih, digembleng untuk menahan hawa nafsu, kemudian juga untuk meningkatkan amal ibadah, kemudian untuk memperbaiki akhlak kita. Nah, maka sudah seharusnya di 10 akhir bulan Ramadan ini, gitu ya. Nah, kita itu bermuhasabah, ibarat seorang siswa yang menerima rapot gitu, Iya, betul. ya. Jadi seharusnya ketika selesai menerima rapot itu enggak digeletakkan begitu aja. Harusnya kan dilihat, diperhatikan mana nilai yang sudah bagus, mana yang kurangnya, mana yang perlu ditingkatkan. Nah, di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini sudah seharusnya kita mempertanyakan kepada diri kita, sudah sejauh mana sholat kita, apakah sudah khusyuk, sudah baik, apakah ada yang ditinggalkan, sunnahnya bagaimana, kemudian juga apakah kita sudah lebih dekat dengan Al-Quran, apakah akhlak kita sudah lebih baik dibanding bulan-bulan sebelumnya gitu ya. Nah, kalau itu sudah baik, maka itu ciri bahwa Ramadan itu sudah berhasil menggembleng kita gitu. Iya. Luar biasa ya Umi, berarti kalau kita ibaratkan berarti bulan Ramadan ini adalah guru ya Umi ya. Guru. Nah, kitalah sebagai murid-muridnya. Berarti kalau kita tidak mau mengambil hikmah dari bulan Ramadan, berarti kita termasuk hamba-hamba yang rugi ya Umi ya. Hamba-hamba yang tidak mau senantiasa meningkatkan kualitas takwa. Karena kan kalau murid juga kan kalau mungkin ingin mendapatkan predikat atau mendapatkan nilai yang bagus, berarti dia harus ada usaha untuk belajar. Nah, Ramadan ini adalah salah satu wasilah kita untuk meningkatkan kualitas amalan kita. Nanti saat mungkin di akhirat itu kita mendapatkan derajat takwa ya Umi ya, derajat mutakin. Alhamdulillah. Betul. Nah, setelah tadi kita berbicara tentang muhasabah, berbicara tentang hadis-hadisnya, berbicara tentang pengertiannya, agar Ananda di rumah lebih semangat lagi bermuhasabah, karena kan bermuhasabah ini bukan diperuntukkan bagi orang-orang yang setelah melakukan dosa saja, tetapi bagi orang-orang yang soleh pun muhasabah ini sangat diperlukan sekali. Nah, adakah Umi kisah-kisah orang-orang terdahulu atau ulama-ulama, sahabat Nabi atau siapapun itu berkenaan tentang
Pentingnya bermuhasabah ya. Ada nggak Umi nih kisah yang bisa disampaikan kepada Ananda semua sehingga Ananda itu bisa lebih semangat lagi nih berintrospeksi diri? Ada nggak Umi kisahnya? Ya, ya kalau berbicara tentang kisah banyak Iya, sebetulnya ya. Tapi saya hanya ingin mencontohkan satu saja iya, ya, iya. mengambil yaitu satu kisah yang sangat menyentuh tentang sahabat Rasul, yaitu Sayyidina Umar radhiyallahu Masya anhu. Allah. Suatu malam beliau itu berjalan di kota Madinah. Hmm. Untuk apa? Yaitu untuk memastikan, melihat kondisi rakyatnya. Nah, kemudian ketika sedang berjalan, beliau mengatakan kepada dirinya sendiri, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Masya Allah. Ya, hisablah diri kalian sebelum kalian kelak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau pun pernah mengatakan, lau asarat baglatun fil Iraq, kata beliau, seandainya saja saya melihat gitu ya, ada seekor bagol, bagol itu keledai ya, yang tersandung di Irak. Nah, Irak dan Madinah itu kan jaraknya jauh Iya, ya. iya. Kata beliau, kalau saya melihat ada seekor bagol atau keledai tersandung di Irak, ya, la khositu ayas alaniyallahu anha. Aku itu khawatir, takut Allah akan mempertanyakannya kepadaku. Masya Allah. Ya, lima lam tusawilaha at-tariqa ya Umar, katanya. Kenapa engkau tidak meratakan jalan untuknya? Jadi subhanallah ya, sebagaimana kita ketahui kan, bagol atau keledai itu adalah seekor binatang Iya, ya. iya. Tapi beliau begitu concernnya memperhatikan. Jadi kalau ada seekor keledai saja tersandung di Irak, saya tuh takut ditanya oleh Allah katanya, kenapa kamu nggak meratakan jalan untuk supaya dia itu tidak jatuh ketika berjalan. Nah itu akhlak beliau kepada binatang, Hewan. apalagi perhatian beliau terhadap kesejahteraan Iya, rakyatnya. Masya Jadi Allah. Masya Allah setiap hari beliau selalu bermuhasabah dan beliau selalu memperhatikan kesejahteraan rakyatnya dimanapun berada. Seperti tadi saya katakan kan kalau kita melihat jarak antara Irak dan Iya. Madinah itu jauh banget, Jauh tapi ya, Umi. beliau tetap concern walaupun jauh, Iya, tetap memperhatikan Masya kesejahteraan. Allah. Itu gambaran contoh ya Iya. tentang pentingnya muhasabah. Kisah. Masya Allah ya, Ananda semua setelah tadi mendengarkan kisah dari Umi Tati berkenaan tentang muhasabah, jadi muhasabah itu sangat perlu sekali, gitu kan? Bukankah kita sebagai hanya rakyat biasa, ini sebagai pemimpin yang luar biasa pun dia selalu memperhatikan untuk kesejahteraan rakyatnya. Jadi ini bahan muhasabah untuk kita. Nah, bagaimana dengan kita gitu kan? Kita sebagai manusia biasa yang masih banyak khilaf kepada Allah, masih bermaksiat kepada Allah, jauh dari Al-Quran, jauh dari bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita enjoy saja ya Umi ya, Iya, tidak mau kadang. bermuhasabah gitu. Apalagi di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini kan, Iya. sudah saatnya kita bermahabbah ya Umi ya. Kalau dalam artian bermahabbah ini sudah saatnya kita bercinta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan dengan Ananda mendengarkan kisah dari Umi Tati tentang muhasabah ini, Ananda lebih semangat lagi menghitung dan mengintrospeksi diri Ananda masing-masing. Nah, Umi Tati, kalau yang dimaksud dengan Ramadan kita berhasil tuh seperti apa sih tandanya kalau Ramadan kita itu berhasil? Kan selama ini kan kita tidak tahu ya, dan yang hanya bisa memberikan predikat Ramadan kita berhasil dan tidak berhasilnya kan hanya diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Nah, mungkin ada tanda-tanda yang bisa diberikan kepada Ananda, ciri-ciri bahwa Ramadan kita berhasil itu seperti apa sih, Umi? Oke. Ya, jadi keberhasilan Ramadan itu tidak hanya bisa dilihat ketika banyaknya beribadah ketika bulan Ramadan. Tapi justru lihat ada perubahan nggak setelah Ramadan. Kalau misalnya ketika Ramadan kita rajin ibadah, kemudian setelah Ramadan juga kita ibadahnya lebih rajin lagi, akhlaknya lebih baik lagi, amal solehnya semakin banyak lagi, sholatnya tepat waktu, disiplin, pokoknya semuanya jadi baik. Nah, itulah ciri bahwa Ramadannya telah berhasil. Berarti Ramadan sudah membawa perubahan ke arah yang lebih baik untuk kita. Karena ada kata
hikmah ya, mahfudat bahasa Arab yang mengatakan bahwa sawabul hasanah al hasanatu ba'daha. Bahwa balasan untuk kebaikan itu adalah akan muncul kebaikan berikutnya. Itu seperti itu. Oh, jadi Masya Allah sekali ya Umi ya. Ya. Jadi sama aja sih halayaknya, betul. Ramadan itu adalah guru. Guru itu adalah digugu dan ditiru ya. Jadi kalau kita tidak mau meniru kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh bulan Ramadan, berarti kita sama saja menjadi murid yang gagal. Nah, jadi ini adalah ciri daripada Ramadan kita ingin dikatakan seperti Ramadan Ramadan yang berhasil. Jadi nanti setelah ditinggalkan bulan Ramadan, di bulan Syawal ya Umi ya, di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, kita lebih baik, meningkat terus ibadahnya, berarti Ramadan kita insya Allah dikatakan berhasil ya Umi ya. Nah, Umi, pesan untuk siswa-siswi SMP PGI 2, apa pesan Umi untuk siswa-siswi yang sedang mendengarkan podcast ini? Mudah-mudahan bisa mengambil hikmah terbaiknya dari podcast atau perbincangan kita Umi ini. Ada nggak mau'idhah hasanah dari Umi kepada Ananda yang mendengarkan podcast ini Umi? Mangga. Pesannya mungkin untuk Ananda semua sederhana saja. Ramadan kali ini harus menjadikan kita lebih baik. Lebih baik dalam segala hal, lebih disiplin, lebih rajin, lebih hormat pada orang tua, lebih baik lagi sholatnya, ya, lebih khusyuk lagi, ngajinya lebih banyak lagi, amal solehnya lebih bagus lagi. Pokoknya semuanya baik gitu ya. Insya Allah, karena dalam ada kata mutiara bahasa Arab yang mengatakan man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatahu. Barang siapa yang memperbaiki hatinya ya untuk berubah menjadi lebih baik, maka Allah juga akan memperbaiki kehidupannya. Jadi mulailah dari hati yang bersih, niatkan bahwa kita akan menjadi lebih baik setiap harinya supaya tidak termasuk orang yang merugi. Insya Allah Allah akan membantu memperbaiki kehidupan kita. Amin. Itu mungkin saya. Alhamdulillah anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mendengarkan perbincangan dari awal sampai dengan akhir dan tadi mendapatkan mau'idhah berkenaan tentang pesan-pesan terbaik dari Umi Tati kepada Ananda semua yang mendengarkan podcast, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Umi Tati ini bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya Umi ya. Amin. Karena jangan sampai kalian menjadi orang yang merugi karena kalian setelah mendengarkan ilmu tetapi kalian tidak mengamalkan lagi. Maka Allah pun mengatakan, Rasul mengatakan, la tazullu qaddama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidaklah akan pernah bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat sebelum ditanya 4 perkara, yakni adalah di antara salah satunya adalah ilmu yang tidak pernah diamalkan ya Umi ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Umi Tati menjadi bekal di kemudian hari, dan ucapan terima kasih dari saya kepada Umi Tati yang telah memberikan mau'idhah hasanahnya, yang telah membahas begitu luasnya tentang muhasabah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini adalah salah satu kisah-kisah inspiratif yang diberikan oleh Umi bisa lebih menggugah semangat kalian untuk bermuhasabah. Amin. Dan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Umi Tati menjadi nilai ibadah ya Umi ya. Dan khususnya untuk kemajuan SMP PGI 2 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan SMP PGI 2 selalu diberikan kesuksesan, kejayaan, dan kami informasikan kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada bahwa SMP PGI 2 sudah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun 2026-2027. Silahkan kepada para hadirin ataupun kepada para pemirsa yang ingin bersilaturahmi ke sekolah kita, silahkan boleh datang ke kampus kami di Jalan Pahlawan Belakang nomor 17. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada hari ini bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon berkenan mungkin Umi untuk memberikan doa daripada penutup perbincangan pada hari ini. Mangga. Ya. Baik, marilah kita tutup
perbincangan kita mungkin dengan membaca doa akhir majelis saja ya saya Silakan Umi. bersama-sama. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika bihamdika asyhadu asyhadu an an la la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya. Terima kasih. kasih. Walhamdulillahirabbil alamin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.